Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu kembali di materi selanjutnya. Kali ini pembahasan kita yaitu mengenai keamanan dari sistem operasi. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu pemahaman atau pengertian dari sistem operasi. Jadi sistem operasi di sini adalah sebuah sistem yang diperlukan untuk kita bisa menjalankan beberapa aplikasi program atau software yang ada dalam satu PC maupun laptop ataupun komputer. Jadi tanpa adanya sistem operasi ini tentu kita tidak bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang sudah kita install, yang kita miliki. Nah, menurut McLeod-Pearson, sistem operasi ini adalah program komputer yang mengendalikan sumber daya piranti keras atau hardware, dan juga piranti perangkat lunak komputer ataupun software. Dan jika kita lihat di sini, keamanan sistem itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian besar. Itu ada yang disebut dengan external security, user interface security, dan internal security. Jika kita lihat yang pertama, mengenai external security atau keamanan eksternal, ini adalah berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari hacker atau penyusup ataupun attacker, dan juga dari sisi bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Lalu yang kedua, user interface security. Ini adalah keamanan interface dari sisi pemakai atau dari sisi user. Nah, ini berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai ini diizinkan untuk mengakses program ataupun data yang disimpan. Lalu yang ketiga adalah internal security atau keamanan internal. Nah, internal security ini berkaitan dengan pengamanan beragam kontrol atau kendali yang dibangun pada sisi hardware dari satu sistem operasi dan menjamin operasi ini cukup handal dan juga tidak korup untuk menjaga integritas program dan data. Nah, untuk istilah dari security atau keamanan maupun proteksi, nah ini biasanya bisa kita gunakan secara bergantian. Nah, untuk kita lihat menghindari dari kesalahpahaman, biasanya istilah keamanan ini mengacu kepada keamanan untuk mekanisme proteksi. Ini mengacu ke mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Jadi kalau istilah keamanan mengacu ke seluruh masalah keamanan, kalau istilah mekanisme proteksi, dia mengacu ke mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi di sistem komputernya. Lalu kita lihat perencanaan sistem yang aman. Ini tujuannya adalah utamanya mencegah hilangnya data. Itu data informasi ini mesti kita amankan ya supaya tidak hilang. Dan tujuan yang utama yang kedua adalah mencegah masuknya attacker ataupun penyusup ataupun hacker. Nah, untuk lapisan keamanan ini bisa kita lihat dari sisi lapisan fisik, di mana lapisan fisik ini adalah membatasi akses fisik ke mesinnya. Ya, misalkan akses masuk ke satu ruangan komputer, lalu mengunci komputer secara hardware, termasuk juga keamanan BIOS dan keamanan bootloader. Lalu dari sisi backup data, pemilihan dari sisi piranti backup-nya dan penjadwalan untuk melakukan backup tersebut. Untuk mendeteksi dari gangguan fisik, ini bisa kita lihat dari log file, ini baik itu log yang pendek ataupun tidak lengkap, maupun log yang berisikan waktu yang ada aktivitas tidak normal atau aktivitas yang aneh. Log dengan permission atau kepemilikan yang tidak tepat, yang tidak memiliki authorize, semuanya ini tercatat dalam pelayanan reboot maupun restart, log yang hilang. Nah, dengan tujuan ini adalah untuk mengontrol akses sumber daya. Lalu dari sisi keamanan lokal, ini biasanya berkaitan dengan user dan hak akses. Ini ada fasilitas minimal. Jadi biasanya kalau ada new joiner atau new user, dan bagi kita untuk men-set up privilege access yang mereka miliki ini sebaiknya seminimal mungkin. Jadi ini tujuannya adalah supaya kita berhati-hati terhadap mereka saat mereka login, atau tempat mereka saat login. Ini memastikan menghapus akun yang tidak dibutuhkan. Lalu ada keamanan root.
dan keamanan file system. Keamanan file system termasuk directory home user ini tidak boleh mengakses perintah oleh sembarang orang. Jadi hanya user-user tentu saja yang diperkenankan untuk mengakses satu directory home. Nah, di sini ada perintah-perintah seperti mengubah sistem, seperti partisi, maupun ada melakukan perubahan device. Dan tentunya ini hanya bisa dilakukan oleh user tertentu saja. Ini mengatur hak akses dan permission file seperti read, write, execute dari satu user maupun grup. Jadi user-user mana saja yang boleh dilakukan hak untuk read satu file, siapa yang bisa nge-write, dan siapa yang boleh meng-execute. Lalu perlunya dilakukan pengecekan terhadap program-program yang tidak dikenal. Ini perlu sekali untuk menjaga keamanan dari sisi keamanan file dan sistem file. Berikutnya perlu diperhatikan juga adalah keamanan password serta enkripsi. Tentu kita mesti berhati-hati terhadap adanya serangan brute force. Ini akan membuat password yang cukup baik dan kompleks. Dan juga tentu perlunya mengenkripsi file ya dalam proses pertukarannya. Dan pengamanan pada level tampilan seperti screensaver-nya. Nah, lainnya di sini ada keamanan kernel, lalu keamanan jaringan. Ini ancaman yang kita lihat di sini adalah sistem operasi Windows berdasarkan daftar ancaman yang dikeluarkan oleh SANS Institute. Nah, ini biasanya ancaman yang muncul adalah di bagian aplikasi ini seperti IIS, Internet Information Service, Microsoft SQL Server, Windows Authentication, lalu IE, Microsoft Data Access komponen, Microsoft Outlook, Outlook Express. Nah, ini adalah ancaman dari sistem operasi Windows berdasarkan daftar ancaman yang dikeluarkan oleh SANS Institute. Lalu juga kita lihat dari mesin Unix atau OS-nya Unix, nih ini ancaman jadi pada Unix. Ini berdasarkan daftar ancaman yang dikeluarkan oleh SANS Institute juga. Ini bisa terjadi pada BND Domain Name System, Remote Procedure Calls, Apache Observer, General Unix, Secure Shell, lalu Open Source Socket Layer juga. Ini kaitannya dengan web access. Oke, berikutnya dalam operasi juga dikenal istilah vulnerabilitas. Jadi vulnerability atau vulnerabilitas. Ini ada satu keadaan di mana memungkinkan penyerang untuk dapat mengeksekusi perintah sebagai user lainnya. Dan dia juga memungkinkan penyerang untuk mengakses data yang berbeda dengan batasan akses untuk data tersebut. Dia bisa juga penyerang atau attacker memasukkan diri sebagai pihak lain, atau juga attacker bisa melakukan denial of service atau menolak tidak munculnya satu layanan, menolak satu layanan. Vulnerability atau kelemahan secara pemahaman adalah satu cacat ya atau kelemahan dari sistem yang mungkin timbul. Ini kelemahan sistem ini mungkin saja muncul saat proses desain atau menetapkan prosedur atau juga saat mengimplementasikan maupun kelemahan atas satu sistem kontrol yang ada. Nah, sehingga dia memicu tindakan pelanggaran atau pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Nah, ini adalah vulnerability atau kelemahan. Untuk vulnerability sendiri, ini bisa terjadi pada prosedur peralatan, maupun dia bisa terjadi pada perangkat lunak yang dimiliki. Jadi misalkan setting firewall yang membuka telnet sehingga bisa diakses dari luar, ataupun setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan NAT-nya. Ini ada beberapa contoh vulnerabilitas universal, ada remote domain execution sebagai user nobody, lalu ada denial of service dengan flooding jaringan. Lalu di sini juga dikenal istilah exposure. Jadi ada vulnerability, ada exposure, dan exposure ini adalah keadaan di mana memungkinkan attacker atau penyerang melakukan aktivitas dalam pengambilan informasi. Jadi dia tujuannya adalah untuk mengambil informasi. Ini memungkinkan penyerang atau attackers menyembunyikan aktivitasnya
Menciptakan kemampuan yang berperilaku seolah-olah seperti yang diinginkan, tapi dilakukan adanya satu kompromis dengan mudah. Ini adalah titik masuk utama penyerang bisa melakukan usaha untuk bisa memperoleh akses ke satu sistem ataupun data. Ini tentu akan dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan kebijakan keamanan tertentu. Ya, baik, demikian untuk pembahasan mengenai keamanan sistem operasi yang selanjutnya dapat dipelajari di materi ini hingga selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.